Ada rasa penyesalan, Pak? Tentu sangat menyesal jadi kepala desa ini, karena saya tidak berniat untuk jadi kepala desa, dan setelah menjadi kepala desa akibatnya seperti ini. Artinya memang ada yang makan duit itu ya, Pak? Mungkin ada, namanya kita menjalankan pemerintah desa itu, Pak. Tapi nggak seperti yang diberitakan sejauh ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong follow akun Mimin ya, biar nggak ketinggalan berita terupdate seputar Deddy Mulyadi. Kisah nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke pedalaman Jawa Barat, membongkar skandal besar seorang kepala desa yang menyalahgunakan dana desa hingga ratusan miliar rupiah. Dari koleksi mobil mewah, rumah megah, helikopter hingga tanah hektaran, semua terbongkar. Saksikan perjalanan penuh emosi, pengkhianatan, dan keadilan. Kejadian ini terjadi di kaki bukit pegunungan Taregong, Desa Ciburial. Ibu pernah menyampaikan nggak paparan di Mabes Polri misalnya, menyampaikan pada Kapolri? Iya, saya mengerti kalau yang soal kerjasamanya. Biar kalau informal sih ada, informal cepet, ada. Tapi karena ini masalah kerugian negara. Negara rugi banget. Tanahnya diambil korporasi, dinikmati hasilnya, bayar pajak tidak, apapun tidak. Masa ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat, sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat. Kalau saya sih memberikan saran agar ini menjadi perhatian publik. Ada hal yang menarik yang saya lihat saat ini. Saat pendidikan bagi anak-anak di Barak TNI sudah selesai, yang saya sebut pendidikan kebangsaan. Dan hasilnya sudah terlihat dipublikasikan. Dan orang tuanya sudah merasakan. Berbagai media sudah mewawancarainya dan bagaimana keadaan mereka hari ini. Dan juga ada antrian ribuan orang yang ingin menitipkan anaknya mengikuti pendidikan tersebut. Tapi orang-orang pinter di Indonesia setiap hari silih berganti memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritik bahwa pendidikan itu harus dihentikan. Tetapi yang paling menarik adalah seolah-olah pendidikan barak militer itu sesuatu yang sangat luar biasa yang akan merusak bangsa ini, padahal hasilnya justru memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun ada yang mengatakan jangka pendek, tidak ada masalah apa-apa. Kalau orang dalam keadaan sakit darurat, ya harus dilakukan tindakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan kepada kantor Kemendiknas atas dugaan korupsi digitalisasi pendidikan yang terjadi mungkin sekitar 7 tahun yang lalu dengan nilai kerugian negara diperkirakan sekitar 10 triliun atau di bawah 10 triliun, saya tidak tahu berapa jumlah persisnya. Semua orang seperti tidak peduli, diam, dan seolah-olah itu tidak penting. Padahal menurut saya ini jauh lebih penting, karena rusaknya sistem pendidikan Indonesia dan rusaknya mentalitas anak-anak karena kita terlalu fokus pada proyek, abai pada rasa dan cinta yang dimiliki anak kita. Sehingga anak-anak kita hari ini itu adalah korban dari sebuah sistem yang harus segera dibenahi. Anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan baik manakala sistem pendidikan kita hanya didasarkan pada aspek anggaran, hanya didasarkan pada jumlah biaya, hanya didasarkan oleh ambisi untuk memperbanyak proyek di pendidikan, bukan didasarkan pada cinta, rasa, keikhlasan, nilai yang dikembangkan antara sistem, guru, dan anak-anak kita. Semoga ini menjadi bahan renungan kita. Bukan berarti saya menganggap diri saya baik, tapi tidak. Minimal mari kita peduli. Anak kita perlu cinta kasih, anak kita perlu tindakan, bukan hanya sekedar hayalan atau kajian. Yang lebih menggetarkan sebenarnya seminggu yang lalu ya, Pak Prabowo kan bertelepon kepada Kang Deddy bahwa kapan bisa membantu pusat, Kang Deddy bisa membantu pusat. Saya pikir menurut saya Pak Presiden tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat, karena proses di Jawa Barat itu baru berjalan 1-2 bulan. Biarkan Kang Deddy di situ menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sekarang seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir di Bekasi itu semua kali dikeduk. Terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu. Itu harusnya diperjelas, ya kan, karena Rizik pernah punya sejarah kedekatan dengan presiden, terus itu bisa diloloskan. Saya pikir kita harus adil gitu. Tidak ada soal kawan lawan, tapi kalau melanggar hukum itu harus diselesaikan. Jadi itu sebagai catatan bahwa pondok pesantrennya Rizik Sihab itu
berdiri di atas tanah PTPN. Itu harus diselesaikan. Nah, kembali kepada Kang Deddy, ya. Jadi ditarik saja, menurut saya ditarik saja ke pusat itu idenya. Jadi dibuatin call center saja di Istana Negara. Setiap ada keluhan dari masyarakat itu masuk ke call center. Jadi nanti call center di breakdown ke bawah itu dari daerah mana. Sehingga bupatinya langsung bisa bergerak atau gubernurnya yang bergerak. Jadi apa? Gemanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bisa menusantara gitu. Nah, dijadiin role model saja Jawa Barat ini supaya daerah-daerah lain itu bisa ikut serta gitu. Jangan malu-malu, nggak usah lah. Belajar saja, kalau nggak bisa kerja ya belajar gitu. Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Ya kan seperti Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa anak itu kan fitrah dan sebagainya. Seolah-olah suci, nggak bisa. Loh, ini soal kedisiplinan itu sebuah pembelajaran, pembentukan. Ya buktinya sekarang hasilnya begitu luar biasa itu. Kenapa tidak itu? Kan tidak semuanya juga anak kita harus masuk pondok pesantren. Saya bukan anti pesantren, tapi outputnya kemarin saya ngobrol juga kepada salah satu dosen IAIN Sunan Ampel. Sekarang Sunan Ampel punya daftar lulusannya itu jadi apa saja. Bengong dia ngeliat saya. Maksud Pak Biakto, loh, kalau lembaga itu bagus, itu kan harus ada database bahwanya si A lulusan tahun ini sekarang ada di mana, jadi apa. Jangan-jangan dari sekian ratus ribu lulusan IAIN Sunan Ampel, mungkin nggak sampai 10% yang jadi guru agama gitu. Yang lain bisa macam-macam, dan seberapa besar gagalnya di masyarakat kan harusnya termonitor. Tapi itu satu hal ya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi tentang itu. Nah, kembali lagi kepada Kang Deddy, ini memang harus sekarang ini momentumnya menurut saya Pak Prabowo. Tarik ke pusat, dijadiin call center. KDM-nya itu dijadikan apa ya? Konsistensi, dedikasi, membangun. Jadi bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi konsistensi, dedikasi, membangun untuk Indonesia. Kang Deddy, hati-hati Kang Deddy. Saya melihat tanggapan dari Kang Deddy menyikapi mengenai pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api oleh Persib Bandung Bobotoh kemarin. Saya mengapresiasi Kang Deddy sudah memberikan ketegasan karena tidak mentoleransi perbuatan-perbuatan yang telah mendekati kriminal, apalagi masuk ke kriminal, sehingga Kang Deddy mendorong aparat hukum untuk segera melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak ini. Namun hati-hati Kang Deddy, komentar Kang Deddy selanjutnya mengenai bahwa kalau itu dilakukan oleh anak di bawah umur, maka barak adalah tempatnya. Ini yang perlu hati-hati Kang Deddy, karena ada garis tipis ya antara proses hukum dengan barak yang tadi Kang Deddy sebutkan. Barak itu untuk sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh anak kalau belum terjadi perbuatan kriminal. Tapi kalau sudah perbuatan kriminal, sudah bukan lagi ranahnya barak militer, kecuali tawuran ya, minum-minuman, bolos sekolah. Saya mendukung untuk anak-anak itu dididik dan diberikan kesadaran-kesadaran baru, nilai-nilai baru, sehingga tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan yang sudah mulai mengarah ke kriminal. Tapi kalau sudah kriminal, ada yang namanya sistem peradilan pidana anak. Mereka juga akan dilakukan proses hukum yang ramah anak, sudah sesuai dengan usia anak, ada proses peradilan itu. Sehingga jangan sampai nanti kalau terjadi perbuatan pidana kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, semua berpikir itu barak gitu. Jadi berbeda, tetap akan sama-sama dibina anak-anak ini dalam proses hukum kalau dia melakukan tindak kriminal. Ada LPKA namanya gitu. Jadi jangan sampai masyarakat jadi salah meletakkan posisi. Kalau belum terjadi arahnya sudah ke kriminal, maka posisinya boleh di barak militer. Tapi kalau sudah terjadi, sudah ada pengerusakan, sudah ada perbuatan pidana, even itu anak di bawah umur, ada sistem peradilan pidana anak. Begitu Kang Deddy.